Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula beliau telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seseorang untuk mendapatkan suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya, ya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar wali-wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, dan dari segi atau lini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka orang-orang yang seperti inilah tadi kita katakan sebagai wali-wali Allah, karena Allah katakan dalam firman-Nya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah oleh kalian, ingatlah oleh kalian bahwasanya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada diri mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu kemudian Allah beritahukan tentang sifat mereka seperti apa sih wali-wali Allah ini. Apakah seperti orang-orang yang di luar sana yang mengklaim sebagai wali Allah dengan ilmu kebalnya, dengan menggandakan uang, pasir jadi emas, jalan di air? Bukan seperti itu, bukan. Tapi Allah katakan, ya, wali-wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan ayat ini, lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengingatkan kepada kita semua. Apa kata beliau? Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau baik secara lahir maupun batin. Nih wali-wali Allah. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya mencintai Allah dan mencintai wali-wali Allah sehingga dia pun menjadi wali Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah wali Allah. Dan bahkan kalau seandainya dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah musuh Allah dan wali syaitan. Nah, kita semua berharap di sini, ya, dengan seperti ini kita pun akan menjadi wali-wali Allah yang tadi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah dengan mengetahui perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam.
Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah pada pertemuan yang lalu bagaimana usaha orang-orang kafir, ya orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diusahakan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam. Mereka orang-orang kafir banyak upayanya. Mereka dengan menyakiti, memusuhi, bahkan sampai membunuh sebagian dari kaum muslimin. Setelah itu pula dengan cara apa? Diplomasi, ya, ternyata juga tidak membuahkan hasil. Dengan rayuan, bujukan, enggak juga membuahkan hasil. Lalu kemudian dengan apa? Fitnah. Rasulullah dikatakan sebagai dukun, penyihir, penyair, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya kaum muslimin atau manusia banyak yang makin banyak masuk ke dalam agama Islam. Semakin mereka berputus asa pada gitu. Ditambah lagi, ya, dengan kuatnya atau besarnya pembelaan dari Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib, yang sehingganya membuat orang-orang kafir Quraisy ini nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, ini Bani Hashim, ini kabilah besar. Ya, Bani Abdul Muttalib juga seperti itu. Dan mereka sangat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memperbolehkan seorang pun di antara orang-orang kafir Quraisy untuk berani-berani membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya akhirnya sudah dalam keadaan puncak-puncaknya putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, maka kemudian mereka pun pada waktu itu, ya, berkumpul di kediaman Bani Kinanah. Lalu kemudian mereka pun memutuskan dan mengikrarkan melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Ya, mereka tidak akan mau menikahkan keluarga mereka dengan dua kabilah tersebut. Mereka tidak mau berbicara, tidak mau menegur, tidak mau melakukan jual beli dan lain sebagainya kepada dua kabilah tersebut, sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka untuk dibunuh. Tuh Pak, dahsyatnya, ya, upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan kemudian mereka pun, ya, untuk menguatkan perjanjian mereka, sumpah mereka, maka mereka pun kemudian mendokumentasikannya atau melegitimasikannya, ya, dalam sebuah sahifah, ya, dalam sebuah lembaran yang tadi berisi pemboikot terhadap dua kabilah tersebut, terutama kepada Bani Hashim. Lalu kemudian sahifah tersebut digantungkan di dalam Ka'bah pada kita. Namun Pak, ya, setelah tadi dengan pemboikotan tersebut, ternyata seluruh orang-orang dari Bani Hashim dan juga dari Bani Abdul Muttalib tetap mereka berpihak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali siapa? Abu Lahab dan orang-orang yang beserta dengan dirinya. Ya, Abu Lahab ini paman Rasulullah langsung, ya, langsung, yaitu dari kalangan Bani Hashim. Abu Lahab beda dengan Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani Makhzum, masih agak jauh lah seperti itu. Ya, masih agak jauh. Nah, akhirnya tetap mereka bertahan membela Rasulullah, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka pun terboikot di lembah, ya, sebuah lembah kecil di bukitnya Abu Thalib. Ya, di bukitnya Abu Thalib. Pak, enggak tanggung-tanggung. Ya, pemboikotannya terjadi selama berapa, Pak? Berapa bulan? Berapa? 3 tahun. Ya.
Itu bahasanya apa, di embargo ya Pak? Kalau kita ya, embargo ya. Sorry. Ini udah kayak mau perang beneran Pak. Padahal cuman kabilah kecil, ya, diboikot habis-habisan pada waktu itu. Ya, diboikot habis-habisan. Selama tiga tahun tadi. Ya, selama 3 tahun lamanya. Dan kondisi mereka Pak, nih ya, kondisi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Stok makanan, ya, stok makanan itu mereka nggak bisa membelinya dari kabilah lain. Dan ketika stok makanan tersebut berasal dari orang-orang luar Mekah, maka kemudian langsung dibeli oleh orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy, sehingga nih dua kabilah ini tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga akhirnya Pak, kondisi mereka pada waktu itu, mereka hanya bisa makan dari apa? Dari dedaunan dan juga kulit-kulit pohon. Keadaan mereka Pak, ya, dedaunan dan juga makan dari kulit-kulit pohon. Keadaan mereka, wanitanya dan juga anak-anak bayinya menjerit-jerit, menangis-nangis karena kelaparan. Nah, jadi nggak bisa sama sekali, nggak bisa mereka, ya, dan nggak bisa keluar. Kalaupun akhirnya mereka mendapatkan makanan, itu dari orang-orang yang menghantarkan mereka makanan itu secara sembunyi-sembunyi Pak. Ya, secara sembunyi. Kenapa nggak diperbolehkan sama sekali? Tuh. Bahkan disebutkan keponakan Khadijah radhiyallahu anha, ya, keponakan Khadijah radhiyallahu anha pada waktu itu dia berusaha untuk memberikan gandum kepada Khadijah, ya, secara sembunyi. Akan tetapi pada waktu itu ketahuan oleh Abu Jahal, lalu kemudian ditangkap nih, ya, ditangkap. Tapi untungnya ada Abul Bukhturi yang kemudian menengahkan, sehingga pada waktu itu keponakannya pun bisa lolos dari tangkapan Abu Jahal, lalu kemudian secara sembunyi memberikan gandum tersebut kepada Khadijah. Tapi pertanyaannya, kalau orang memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi, berapa banyak kira-kira Pak? Dikit banget, ya. Karena apa? Kalau terlihat banyak-banyak, jelas kelihatan, ya. Pasti dia akan memberikan secara sembunyi-sembunyi, pastilah dikit jumlahnya. Lihat, itulah keadaan mereka. Lalu ini dialami juga oleh Abu Thalib, ya. Abu Thalib. Dan perlu antum ketahui, di sini ada umur antum yang 80 tahun, Pak. Ada nggak? Nggak ada Pak ya? Belum ya? Belum. Tapi ini aja udah berat Pak ya? Udah berat Pak ya? Udah berat. Sebentar lagi nanti ngelengserin kaki Pak ya. Habis itu punggung dan lain sebagainya. Abu Thalib pada waktu itu berumur 80 tahun lah, 80 tahun lebih. Dan dia diboikot tadi. Ya, kalau seandainya pada waktu itu bisa aja mereka katakan, ya sudahlah, ya terserahlah kalian lakukan kepada Muhammad, saya silahkan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Bentuk kasih sayang, cintanya Abu Thalib kepada siapa? Kepada keponakannya. Sehingga akhirnya dia pun memerintahkan kepada Bani Hashim dan juga Bani yang lainnya, gitu ya, Bani Abdul Muttalib, untuk terus menjaga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak, ketika mereka tadi diboikot, masih tetap Abu Thalib mengkhawatirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya pada waktu itu Abu Thalib apa? Memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak tidur kecuali seluruh manusia yang ada di bukit tersebut tidur terlebih dahulu, karena khawatir takut ada penyusup dan kemudian membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya mereka sudah tidur semua, barulah kemudian pada waktu itu Abu Thalib memerintahkan kepada anaknya, ya, secara bergantian untuk menjaga Rasulullah SAW. Itu kira-kira cintanya benar-benar dahsyat banget ya Pak ya.
Cintanya begitu dahsyat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cintanya melebihi anak-anaknya. Ya karena apa? Karena ketika menjaga tersebut, bahkan disuruh untuk bertukaran bertukaran tempat tidurnya. Kalau takut tiba-tiba ada yang membunuh Rasulullah, sehingganya kalau seandainya bertukar tempat gitu, yang terbunuh siapa dulu, Pak? Anaknya Abu Thalib dulu, ya. Lihat, anaknya Abu Thalib dulu. Ya, jadi lebih mencintai Nabi Muhammad dibandingkan anaknya. Tapi lihat, Pak, ya. Dengan keadaan seperti itu, tetap saja kita mengetahui ternyata Abu Thalib tepatnya di mana, Pak? Di mana? Sepakat. Nah, ya. Sepakat, dan nanti kita akan bahas ya, dan nanti kita akan bahas. Tapi ini pun juga gini ya, kita sepakat bahwasanya tadi Abu Thalib dimasukkan ke dalam neraka jahanam, semua sepakat, dan itu ijma kaum muslimin dengan dalil-dalil yang ada. Dan ini bantahan untuk orang-orang apa? Liberal, orang-orang sekuler yang mereka mengatakan apa? Semua agama itu sama. Semua agama itu ya akan menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Asalkan apa? Asalkan akhlaknya baik. Nah, pertanyaannya, lihat bagaimana akhlaknya Abu Thalib ini kepada Rasulullah. Kurang apa lagi tuh, Pak? Ya, kurang apa lagi? Itu kalau kita mungkin nggak bisa kita berakhlak seperti itu kepada Rasulullah ya. Kita lebih mengutamakan anak-anak kita, ini dan lain sebagainya. Dan toh buktinya seperti itu, ya. Toh buktinya seperti itu. Untuk menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam saja, terkadang kita malas, ya, nggak mau. Dan lebih mengedepankan dunia, mengedepankan anak-anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Benar gak, Pak? Ya? Ketika ada perintah dari Rasulullah, jangan korupsi, ada perintah juga dari istri, korupsilah. Ambil dikit aja, ya. Kira-kira mana yang dialahin Bapak ada gitu, Pak? Ambil dikit, apalagi kalau nggak ketahuan, ya, apalagi kalau nggak ketahuan, nggak kerasa banget, ambil aja, ya. Untuk apa? Menyenangkan istri dan anak, ya, seperti itu. Nah, kita katakan tadi, ya, Abu Thalib udah benar-benar menjaga Rasulullah, akhlaknya begitu baik, dan kita katakan Abu Thalib ini adalah apa? Pemimpin agamanya orang-orang kafir Quraisy. Berarti apa? Orang terbaik di antara mereka, tentunya, ya. Seperti itu. Tapi kenyataannya, ya, Abu Thalib tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Terbantahkanlah omongan-omongan orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama, yang penting apa? Akhlaknya baik. Sudah ada orang yang lebih baik akhlaknya dan sudah terbukti akhlaknya, ya. Sedangkan anda bahasanya gitu, orang-orang liberal gitu ya, mana bukti akhlak anda baik? Ya, gak ada buktinya. Jelas ya? Masya Allah. Nah, tadi akhirnya mereka berlangsung tadi diboikot selama 3 tahun dengan kondisi mereka yang begitu berat tadi. Sampai akhirnya, Pak, pada tahun 10 kenabian, ya, pada tahun 10 kenabian, pada waktu itu ada orang-orang yang mulai mempelopori untuk membatalkan apa? Sumpah atau perjanjian tersebut. Ya, karena kita ketahui, Pak, perlu kita ketahui pada waktu itu gak semua orang-orang kafir Quraisy, ya, sepakat untuk memboikot Nabi Muhammad dan juga Bani Hashim. Gak ada yang sepakat. Ya, gak sepakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun masalahnya yang pro ini kebanyakan siapa?
pemimpin-pemimpin besarnya, ya, pemimpin-pemimpin besarnya, sehingga yang kontra ini kadang-kadang bingung mereka mau berbuat apa, ya, bingung mau berbuat apa. Sehingganya pada waktu itu ada seseorang yang bernama Hisham bin Amr, ya, Hisham bin Amr, dan ini dari Bani Amr bin Lu'ay pada waktu itu, Bani Amir bin Lu'ay. Hisham bin Amr ini kemudian dia mulai mendatangi satu persatu nih, ya, siapa kira-kira yang bisa diajak untuk tadi menggagalkan apa pemboikotan tersebut. Sehingga pada waktu itu dia pun mendatangkan siapa? Zuhair, ya, mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah. Dia katakan kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau tega ketika engkau makan makanan enak seperti ini, memakai pakaian yang begitu bagus, sementara saudaramu dari pihak ibumu, yaitu dari kalangan Bani Hashim, mereka semua menderita dengan keadaan mereka yang seperti itu. Tapi apa jawaban Zuhair pada waktu itu? Ya, bagaimana engkau bisa berkata seperti itu, ya Hisham? Sementara, ya kata dia, sementara dari dulu, gitu ya, dari dulu, kalau seandainya saja ada seseorang yang menemani saya, satu orang aja, kata dia, satu aja orang menemani saya, ya, kemudian mendukung saya pada waktu itu, maka sungguh saya akan merobek-robek lembaran tersebut. Langsung kata Hisham, kalau gitu sekarang ada saya. Mulai kita berdua. Jadi ada Hisham dan kemudian ada Zuhair. Lalu kemudian mereka pun bersepakat mencari orang lagi, ya, mencari orang lagi. Baru kemudian mereka mendatangi Al-Mut'im bin Adi, orang yang ketiga. Sama ditanyakan seperti itu, ya, dikatakan apakah engkau tega membiarkan Bani Hashim makan seperti itu, sementara kita harusnya menjaga kekerabatan kita dan tidak menzalimi mereka. Akhirnya sama kata Al-Mut'im bin Adi. Dengan jawaban seperti itu pula dia pun mendukung orang ketiga. Orang keempatnya adalah siapa? Abul Bukhturi tadi, yang berusaha untuk menyelamatkan siapa? Keponakannya Khadijah untuk memberikan makanan tersebut, ya, Abul Bukhturi. Dan kemudian keempat adalah Zam'ah bin Al-Aswad. 5 orang ini bersepakat. Setelah mereka sudah bersepakat merundingkan, lalu kemudian kata siapa? Kata Zuhair, dia mengatakan, udah, nanti atau besok saya yang akan memulai yang terlebih dahulu, dan saya yang akan langsung berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Zuhair tadi, ya, membawa pedang, lalu kemudian dia tawaf, ya, di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah dia tawaf, lalu kemudian dia mendatangi orang-orang atau petinggi-petinggi kafir Quraisy yang pada waktu itu ada di sekitaran Ka'bah. Dia katakan, ya, wahai orang-orang Quraisy, ya, apakah kalian sudi, apakah kalian rela kalian makan dengan makanan seperti ini, memakai pakaian seperti ini, sementara, ya, orang-orang Bani Hashim akan binasa? Di mana kalian untuk menjaga kekerabatan kalian, sementara kalian melakukan kezaliman kepada mereka? Tuh kata Zuhair pada waktu itu. Nah, berani dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian di sana ternyata ada siapa? Abu Jahal, ya, langsung ditimpal oleh Abu Jahal, ya, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Zuhair adalah seorang pendusta, dan engkau jangan sekali-kali merobek lembaran tersebut. Kenapa? Kata Zuhair tadi, dia mengancam kepada orang-orang kafir Quraisy, saya nggak bakal duduk kecuali sampai saya merobek lembaran tersebut, kata Zuhair, ya, saya nggak bakal duduk sampai merobek lembaran tersebut. Nah, tadi kata Abu Jahal, demi Allah, engkau adalah seorang pendusta ya Zuhair, ya, dan janganlah engkau merobek lembaran tersebut. Ditimpali, ya, berpura-pura nih, ya, tadi 5 orang tadi, ya, setelah di antara orang-orang Quraisy, pura-puranya mereka nggak berencana soal itu. Ditimpali dari pojok sini Zam'ah bin Al-Aswad. Langsung dia katakan, demi Allah ya Abu Jahal, engkaulah pendusta yang sebenarnya, gitu, ya, karena sesungguhnya ketika engkau menuliskan perjanjian tersebut, kami nggak pernah rela dengan tulisan tersebut.
Satu nih ditimpali oleh Zam'ah. Ditimpali lagi oleh siapa? Al-Mut'in bin Adi. Dikatakan dua orang ini benar. Engkau lah wahai Abu Jahal seorang pendustanya. Kami nggak pernah ridho, kami nggak pernah rela untuk menyakiti Bani Hashim. Lalu ditimpali dengan 5 orang tadi. Seolah-olah nih ya dari kabilah-kabilah lain, ya seolah-olah 5 orang ini perwakilan dari setiap kabilah. Padahal enggak, Pak ya. Padahal 5 orang ini aja. Ya. Nah, kemudian setelah mereka ditimpali seperti itu dan terjadi perdebatan di antara mereka, ya, dan para petinggi Quraisy pun melihatnya pada waktu itu. Ya, para petinggi Quraisy melihatnya. Ternyata di antara mereka di dekat Ka'bah tersebut sudah ada siapa? Abu Thalib. Ya, sudah ada Abu Thalib yang berada di samping Ka'bah pada waktu itu, dan dia datang ke sana atas pemberitahuan Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu pada waktu itu bahwasanya lembaran-lembaran tersebut sudah hancur dimakan oleh rayap, kecuali lafaz bismillah atau lafaz nama Allah. Ya. Lalu kemudian Abu Thalib memberitahukan kepada mereka bahwasanya saya datang ke sini ya atas pemberitahuan keponakan saya, ya, bahwasanya lembaran-lembaran tersebut sudah hancur kecuali lafaz Allahnya. Dan kalau seandainya keponakan saya tersebut berbohong, saya serahkan perkara dirinya dengan kalian. Bebas kalian mau ngapain. Kata Abu Thalib, kalian mau membunuhnya silahkan, kalian mau menyakitinya silahkan, kalau seandainya itu adalah salah. Tapi kata Abu Thalib, kalau seandainya itu benar, maka apa? Gagalkan atau lepaskan pemboikotan ini. Kata Abu Thalib. Kata mereka, oh, deal nih. Ya, karena inilah yang mereka harapkan. Nabi Muhammad diserahkan kepada mereka dan mereka bisa membunuh Nabi Muhammad, kata mereka. Deal. Ya, deal kata mereka. Ini adil nih kata mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam Ka'bah dan ternyata mereka dapatkan lembaran-lembaran itu sudah makan rayap kecuali tadi lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun langsung pada waktu itu, Pak, menyadari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar mereka semuanya. Ya, Pak, sadar. Tapi sekali lagi mereka tetap tidak akan pernah mau untuk apa? Masuk atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka pun cari alasan dan mereka mengatakan ini ya sihirnya siapa? Nabi Muhammad, kata mereka. Sehingga akhirnya apa? Lembaran tersebut dimakan rayap. Harusnya apa ya? Harusnya kalau mereka mau gini lagi, kenapa harus nunggu lama banget selama 3 tahun ya? Harusnya udah cukup 2 bulan aja, gitu kan? Kalau memang Nabi Muhammad memiliki sihir yang seperti mereka katakan, ya. Tapi kenyataannya bisa bertahan pemboikotan tersebut selama 3 tahun dan gak dimakan rayap. Setelah 3 tahun baru kemudian dimakan rayap. Tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau misalnya dikatakan, loh, kenapa Allah nggak langsung pada waktu itu memberi bantuan aja selama sebulan dimakan rayap? Jelas, ya, jelas sekali. Karena untuk apa, Pak? Ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, ibtalahum, pastilah Allah akan menguji mereka. Ya, menguji mereka. Sudah diuji belum, Pak? Sudah banyak, Pak, ya, ujiannya ya. Nah, kalau memang antum merasa masya Allah sudah banyak ujiannya, semoga ya antum semua termasuk orang-orang apa? Yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus istiqomah dalam keislaman, terutama amar ma'ruf nahi mungkar, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi, Pak, akhirnya
Ya, setelah mereka dapatkan ternyata kertas tersebut sudah dimakan rayap, dan sesuai dengan kesepakatan mereka, kalau lembaran tersebut sudah hancur, maka pemboikotan pun telah selesai pada gitu. Nah, telah selesai. Dan akhirnya pada tahun 10 kenabian tadi, ya, mereka baik Rasulullah, kaum muslimin, Bani Hasyim dan lain sebagainya keluar dari apa? Lembah bukit miliknya Abu Thalib tadi. Ya, mereka keluar dari sana, akhirnya mulai aktivitas seperti aktivitas biasanya. Walaupun tadi orang-orang kafir Quraisy, ya, menyakiti mereka seperti yang awal-awal, ya, memusuhi mereka dan lain sebagainya. Akan tetapi, Pak, kita tahu itulah firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Ya, dengan apa? Kesusahan itu ada kemudahan. Ya. Maka apa? Permusuhan yang mereka lakukan, ya, mereka menyakiti para sahabat Rasulullah pada waktu itu. Nah, itu udah nggak seberapa lagi sama mereka. Karena apa? Karena mereka sudah melewati apa? Penderitaan yang lebih berat. Sehingga ketika mereka hanya mendapatkan seperti, oh, masih enak, masih gampang dibandingkan ke waktu diboikot. Nah, tapi Pak, setelah mereka selesai tadi, ternyata Abu Thalib yang tadi kita katakan umurnya sudah berapa? 80 tahun lebih. Ya, lihat, 80 tahun lebih, dan kemudian diboikot selama 3 tahun. Nah, pada waktu itulah Abu Thalib mulai sakit-sakitan, dan bahkan disebutkan tulang rusuknya, tulang belakangnya Abu Thalib itu ada yang patah. Nah, dan mulai sakit-sakitan tuh. Nah, orang-orang kafir Quraisy mulai khawatir nih. Ya. Khawatir kenapa? Harusnya kan senang nih ya. Khawatirnya kenapa? Khawatir bahwasanya nama mereka akan jelek di hadapan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Karena apa? Karena selama ini mereka telah menyakiti siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, lalu kemudian mereka pun menyakiti siapa? Keponakannya. Seolah-olah mereka ini adalah orang yang benar-benar biadab lah, seperti itu. Padahal mereka ini dikenal oleh orang-orang Arab sebagai orang yang baik, orang yang karam, orang yang ya berakhlak lah gitu ya. Mulia, bahasanya mulia di antara orang-orang Arab lah, orang Arab lainnya. Akan tetapi kok kenyataannya kok bisa seperti ini? Abu Thalib pemimpin mereka sakiti, mereka boikot. Ternyata kemudian setelah itu keponakannya. Nah, mulailah mereka datang lagi, dan inilah delegasi terakhir mereka. Ya, udah benar-benar, kalau waktu itu kan diplomasi juga tuh. Dan ini terakhir mereka datangin Abu Thalib, mereka katakan, ya, minta kepada Abu Thalib agar apa? Nabi Muhammad SAW menghentikan tindakannya, menghentikan dakwahnya, dan mereka pun akan memberikan apapun kepada Nabi Muhammad, yang mungkin dulu pada diplomasi yang pertama, ya, perundingan pertama pada waktu itu, mereka mungkin ada barang-barang yang tidak sudi mereka berikan. Ketika sekarang ini semuanya, ya, semuanya mau mereka berikan, asalkan Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Abu Thalib sudah merasa bingung. Dulu aja, ya, nggak disetujui oleh Abu Thalib. Apalagi sekarang sudah diboikot, sakit, malah digituin pula lagi kan, seperti itu. Akhirnya ketika itu Abu Thalib meminta kepada utusannya mendatangkan Nabi Muhammad SAW ke hadapan mereka. Diberitahukan oleh Abu Thalib, ini semuanya mereka adalah pemuka-pemuka atau petinggi-petinggi kafir Quraisy. Ada Abu Jahal pada itu, ada Umayyah bin Khalaf, ya, ada Utbah bin Rabi'ah, dan ada Abu Sufyan pada itu, dan 25 pembesar lainnya. Dan mereka semua mengatakan bahwasanya mereka akan memberikan apapun kepadamu, ya, asalkan engkau meninggalkan dakwahmu tersebut. Dan bagaimana tanggapanmu? Maka mendengar hal tersebut, Rasulullah pun berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy,
bagaimana pendapat kalian, kata beliau, kalau seandainya saya memberikan kepada kalian suatu kalimat yang ketika kalian mengucapkan kalimat tersebut, maka kalian akan menguasai bangsa Arab, dan orang-orang non-Arab pun pasti akan tunduk kepada kalian. Dan mereka sadar, Pak, ya, dan mereka sadar Nabi Muhammad nggak pernah berdusta. Sehingga ketika tadi Nabi Muhammad memberikan perkataan seperti itu, mereka semua terdiam, mereka semua tertegun, dan mereka semua menunggu apa sih kalimat itu. Sehingga mereka mau mengucapkan, dan mereka pun bisa menguasai bangsa Arab dan juga orang-orang non-Arab. Mereka nunggu-nunggu. Setelah itu Abu Jahal bertanya, apa tuh? Ditunggu juga sama Abu Jahal, ya. Ditunggu juga sama Abu Jahal. Apa tuh ucapannya? Sehingga nanti kami ucapkan juga, gitu, seperti itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kul, ya, ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah, dan tinggalkanlah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mendengar hal ini langsung mereka semua kepanasan, langsung mereka mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Lalu kata mereka, engkau ini benar-benar orang yang aneh. Kata mereka, Nabi Muhammad diomongin aneh sama mereka, ya. Nabi Muhammad yang diomongin aneh sama mereka. Padahal mereka yang aneh. Kok Tuhannya banyak banget? Seperti itu. Secara logika pun udah nggak masuk akal. Tuhan terlalu banyak. Tuhannya berantem semuanya, ya. Tuhannya berantem. Namun tadi, ya, kita katakan ternyata, ya, mereka semua menolaknya, dan kemudian mereka tetap mengatakan, ya, kepada pembesar-pembesar Quraisy lainnya, udah tinggalkan dia dan tetap yakini Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi kita dapatkan Abu Thalib dalam keadaan sakitnya, ya, dan bertambah parah pada itu, ya, bertambah parah, dan puncak-puncaknya ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mendatangi Abu Thalib yang sedang sakaratul maut, dan ternyata dia dapatkan di sampingnya Abu Thalib itu sudah ada siapa? Ada Abu Jahal, ya, sudah ada pembesar-pembesar kafir Quraisy lainnya. Kemudian langsung aja Nabi Muhammad mendatangi pamannya Abu Thalib, langsung mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, ucapkanlah ilaha illallah, kalimat yang aku akan berhujah dengan keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menolongmu di akhirat nanti. Pak, Nabi Muhammad baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba langsung Abu Jahal nimpalin, ya. Ya Abdul Muttalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama yang dibawa oleh siapa? Abdul Muttalib, yaitu ayahmu sendiri. Ya, terus Nabi Muhammad, ya, berusaha yakinin Abu Thalib. Oh, ini nimpalin terus lagi, ya. Nabi Muhammad dakwahin lagi, Abu Jahal nimpalin terus, sehingga akhirnya sudah gitu dan sebagainya. Akhir kalimatnya Abdul Thalib mengatakan, sesungguhnya aku masih berada pada agama Abdul Muttalib dan meninggal dalam keadaan tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, ya am, sa'astaghfirullahu laka, wahai pamanku, aku akan terus memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu, malam unha anhu, selama aku tidak dilarang. Terus Nabi Muhammad akhirnya meminta ampunan untuk pamannya tadi Abu Thalib. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba." Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang nabi
dan juga orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kaum kerabatnya. Pak, seperti itu. Maka Nabi Muhammad pun berhenti, lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini keadaan Abu Talib, ya, yang meninggal dalam kafir, yang membuat Nabi Muhammad benar-benar dalam kesedihan. Pamannya yang biasa menolongnya, menjaganya, melindunginya, meninggal, tambah lagi meninggalnya dalam keadaan kafir. Kalau seandainya meninggalnya dalam keadaan Islam, itu mungkin Nabi Muhammad terhibur. Ini sudah seperti itu, meninggalnya dalam keadaan kafir lagi, itu sudah benar-benar bertambah sedih. Dan juga Pak, ada faedah yang kita dapatkan, ya, dari permasalahan Abu Talib ini. Apa Pak? Yang pertama, ya, pentingnya teman-teman yang soleh, ya, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Karena apa? Tuh tadi, ya, udah mau mati pun akhirnya apa Pak? Teman-teman yang buruk ini akan mengajak kepada keburukan. Ini nggak heran kenapa Rasulullah mengatakan almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Temannya buruk juga dia. Temannya baik juga. Sehingga Allah juga berfirman, wa kunu ma'asa shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kumpul sama orang-orang yang baik agamanya. Itu Pak ya? Itu faedahnya. Yang kedua, kalau ada orang lagi sakaratul maut, orang-orang bodoh ini jauh-jauhin Pak. Ya. Orang-orang bodoh ini jauh-jauhin. Orang-orang yang ingkar kepada Allah jauhin. Ya, karena apa? Nanti kebodohannya akan tertular kepada orang tersebut. Kita sering loh ngelihat, saya afwan gitu. Ya. Ada orang tetangga saya kebetulan ya, meninggal, udah berat banget seperti itu. Ya. Berat ada gitu. Di sampingnya ini orang bodoh, ya, orang bodoh, nggak ngerti agama. Sehingga akhirnya apa? Ketika orang ini sudah ngep seperti itu, bukannya diajarin untuk kalimat baca apa? Mentalkinkan dan ucapan la ilaha illallah ataupun ucapan-ucapan lah, zikir lainnya. Ini bukan Pak. Malah ngomongnya apa? Nyebut Pak, nyebut. Akhirnya apa? Orang tersebut ngomong but. Seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Manfaatnya dalam keadaan seperti itu. Beneran itu. Ya, beneran. Ucapan kalimat terakhirnya adalah apa, Pak? La haula wala quwata illa billah. Ini ya, ini. Jadi jauhin orang-orang bodoh. Dan kita juga sering lihat ada ternyata di berita-berita ya. Ketika ada orang sekarat, ternyata yang di sampingnya tukang-tukang minum. Ya kemudian yang kemudian tadi itu yang nemenin dia adalah tukang-tukang minum sambil mabok-mabokan, kemudian ngobrol sama orang yang sekarat ini. Ini kita dengar ya. Mungkin antum semua pernah mendengar di beritanya seperti itu. Ini orang-orang bodoh dan orang-orang pelaku maksiat ketika deketin dengan orang-orang sekaratul maut. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Tadi terlarangnya meminta ampunan untuk orang-orang kafir. Lalu kemudian yang keempat, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Abu Talib walaupun sudah seperti itu, ternyata kalau Allah tidak menghendaki hidayah tersebut, ya, ternyata tidak Allah berikan kepada Abu Talib. Karena hati Abu Talib pun juga tidak menerima dan tidak mau menerima hidayah itu karena apa? Karena kesombongan dan juga gengsi. Nah, kita coba ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita pun mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam kepada kita. Dan jangan sampai Nabi Muhammad sudah seperti itu, ternyata kemudian kita meremehkan agama Islam.
dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang bodoh terhadap syariat agama Islam. Tapi semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa dan dikumpulkan pula di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.